Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali di vlog saya, Teguh Rizwe. Teman-teman, kali ini saya tidak akan ngevlog tentang masakan Padang. Jadi ini berbagi pengalaman aja, teman-teman. Kemarin paman saya itu beli mobil, tepatnya sekitar akhir tahun kemarin atau awal tahun ini ya, antara Desember sama Januari. Nah, terus STNK-nya atau pemilik sebelumnya sudah memblokir. Nah, jadi ini pengalaman aja, teman-teman. Apa saja yang harus disiapkan jika teman-teman punya kendaraan yang jelas roda 4 ya, yang biasanya diblokir itu. Kalau roda 2 jarang ya yang diblokir. Kemudian ingin balik nama atau ingin melakukan pajak. Kalau misalkan pemilik sebelumnya mengasih masih bisa kita ini sampai pada saat pajak 5 tahunan. Tapi jika tidak, mungkin karena pemilik lamanya sudah ingin punya mobil baru dan dia takut, bukan takut, biar dia tidak kena pajak progresif, teman-teman. Jadi mereka mesti akan memblokir STNK-nya. Nah, akhirnya karena STNK-nya sudah diblokir, paman saya ngajak nih bagaimana kok caranya, maksudnya balik nama mobil tersebut agar diatasnamakan paman saya. Dia sudah mencoba nanya ke biro jasa, habisnya ya karena emang kerjanya harus bolak-balik ya, teman-teman. Mungkin biro jasa juga butuh ongkos. Nah, tapi kalau cuman balik nama saja tidak pakai mutasi dan ada waktunya, nah, mungkin di video ini teman-teman bisa mengikuti step by stepnya. Nah, tapi jika tidak ada waktunya, kemungkinan kerjaan kita tidak bisa ditinggal, ada baiknya menggunakan biro jasa, walaupun habisnya akan lebih banyak ya, karena emang membutuhkan waktu, biaya, serta tenaga. Jadi tergantung teman-teman ada waktu atau tidak. Nah, kalau saya ada waktu sama paman saya, akhirnya memutuskan untuk balik nama atau jalan sendiri. Dan ingat, tidak ada calo, aman di Polres di Jogja itu aman, tidak ada calo. Selama pengen jalan sendiri, mereka membantu. Tapi jikalau tidak ada waktu, banyak biro jasa yang berkompeten di bidangnya ya. Cari biro jasa yang terpercaya untuk membantu kita balik nama. Atau mungkin kalau emang harus seperti misalkan mobilnya mobil Jakarta, saya di Jogja, kita bisa minta bantuan biro jasa untuk menjabut berkasnya. Karena walaupun kita jalan sendiri, itu biayanya akan lebih besar karena bisa jadi bolak-baliknya lebih dari satu kali. Kenapa? Misalkan mobil saya mobil Jakarta, mau dibalik nama ke Jogja, itu bisa 2 kali jalan. Pertama kita misalkan ke Jakarta dulu, jabut berkas, dan itu tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari untuk penjabutan berkas, karena harus dicek dulu. Kemudian nanti biasanya antara 5 sampai 6 hari kadang, kalau nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu saya pernah ada pengalaman yang gitu, bahkan ada yang sampai setengah bulanan kita harus ke sana lagi ngambil. Nah, mungkin itu bisa kita minta bantuan biro jasa untuk menjabutnya. Kalau ada waktu untuk di daerah Polres tempat kita tinggal, ya kita bisa jalan sendiri. Tapi misalkan tidak ada waktu, ya lanjutkan ke biro jasa. Saya bukan promosi biro jasa ya, teman-teman, cuman kita lihat kebutuhan kita ya. Mungkin kalau seperti kita punya usaha sendiri gini, kita bisa main libur aja. Tapi jika teman-teman yang kerja di perusahaan atau kerja di kantor kan juga susah kan untuk mencari waktu luangnya. Nah, teman-teman ikuti terus video ini, persyaratannya apa saja yang harus disiapkan. Terus nanti untuk di video ini biayanya untuk mobil paman saya itu mobilnya SGX tahun 2000, tipe
tipe mesinnya KF. Nah, untuk kita biaya balik namanya nanti ada, karena nanti saya kasih webnya untuk melihat harga nilai jualnya. Kan biaya balik nama itu 1% dari harga nilai jual kalau tidak salah ya. Itu nanti saya taruh di video. Oke teman-teman, ikuti terus videonya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang ingin jalan sendiri untuk mengurus balik nama kendaraan bermotor. Untuk balik nama kendaraan bermotor roda 2 juga bisa pakai video ini, persyaratannya juga sama. Jadi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dari pengalaman yang saya lakukan bersama paman saya. Oke teman-teman, ikuti terus. Ini Kijang kapsul SGX, kalau tipenya KF71 tipe mesinnya, 1800 cc happy. Ini mau dibalik nama, kira-kira berapa ya biayanya, sama prosesnya apa dan persyaratannya bagaimana. Oh balik, prosesnya bagaimana dan persyaratannya apa aja, nanti akan saya jelaskan lewat video ini. Oke teman-teman, persyaratan yang harus disiapkan pertama itu BPKB asli, STNK asli, dan KTP atas nama kita ya, untuk atas nama yang akan kita balik nama, bukan atas nama pemilik yang lama. Sama sediakan kwitansi. Jadi kalau kita jual beli itu biasakan meminta kwitansi jual belinya, tanda tangan bermaterai. Itu di kwitansi ditulis juga nomor rangka, nomor mesin, kemudian plat nomor, agar memenuhi syarat untuk balik nama serta harga. Nah, cuman nanti untuk biaya balik nama itu ngikutin nilai jual yang ditetapkan oleh pemerintah ya teman-teman. Nanti akan saya lihatkan webnya untuk melihat harga berapa sih mobil kita nilai jualnya dari pemerintah, karena biaya balik nama itu 1% dari nilai jual. Nah, persyaratan tadi KTP, STNK, BPKB, dan kwitansi itu kita fotokopi rangkap 2 teman-teman. Jadi semuanya rangkap 2 ya, plus. Nanti setelah lengkap semuanya kita datang ke bagian balik nama. Kalau ini di Polres Gunung Kidul itu bagian balik namanya masih ada di Polres untuk pencabutan berkas dan penggantian BPKB. Kalau waktu saya di Bantul, Polres Bantul, itu udah jadi satu di Samsat. Nah, jadi sebelum kita berangkat, kita harus cari tahu dulu tempat kantor untuk pengurusan BPKB-nya, teman-teman. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk mencari harga NJKB, kita bisa masuk ke Google, kita cari aja, cek harga NJKB mobil kita masuk ke yang Samsat Sleman Jogja Prop ID. Itu untuk cuman kita mengetahui tipe mobil kita ya, kita pilih jenis mobilnya. Seperti punya paman saya itu masuknya di minibus, kemudian mereknya itu Toyota. Kita cari Toyota, atau komplit kok teman-teman di web ini. Toyota, nah ini Toyota. Kemudian jenis pilih tipe ini, kita lihat di STNK ada teman-teman ya, di STNK-nya ada. Kita di situ ada tipe mesinnya ya. Kita punya paman saya itu masuknya Kijang tipe KF71 kalau nggak salah. Ya, bawah. Ini udah Innova di KK Kijang. Danglong kita yang short Kijang Grand Shot KF71 ini teman-teman. Kita pilih aja. Kemudian tahunnya tahun 2000. Nah, itu ada sampai tahunnya. Nah, kita scroll ke bawah udah tuh. Toyota Kijang KF71, NJKB-nya ada di 85 juta. Jadi 850.000. Ya, jadi teman-teman, ini untuk tipe-tipenya walaupun kita lihatnya di web dari Samsat Sleman, cuman kita bisa tahu ya, hampir kayaknya nasional sama deh. Jadi setelah kita tahu NJKB-nya, persiapan uang untuk BBN atau biaya balik nama itu 1% dari NJKB, berarti sekitar 850.000. Itu untuk biaya balik namanya saja. Nah, untuk pajaknya
itu sama seperti pajak kemarin kalau yang apa yang punya paman saya. Jadi tinggal nambahin aja untuk biaya balik nama dan biaya BPKB-nya nanti ya teman-teman. Oke teman-teman, karena saya meminta izin kepada Pak Polisi untuk di wilayah Polres itu tidak diizinkan untuk mengambil video, tapi saya ini udah minta izin untuk mengambil foto ya teman-teman ya. Jadi dari Pak Polisi mengizinkan saya untuk hanya mengambil foto. Ya, seperti ini teman-teman. Untuk di Polres Gunung Kidul itu untuk pelayanan mutasi BPKB itu sekitar 2 kali 24 jam. Jadi misalkan teman-teman punya kendaraan AB Gunung Kidul, misalkan ingin dibalik nama ke daerah lain itu sekitar membutuhkan waktu 2 kali 24 jam perkiraan untuk pencabutan atau mutasi BPKB-nya. Jadi misalkan teman-teman ingin mencabut, nah mudah-mudahan di Polres lain pun seperti itu teman-teman. Jadi misalkan kita mau ke Jakarta ya harus sediakan waktu 2 kali 24 jam kalau ingin mencabut berkasnya atau mutasinya. Kemudian ini mekanisme pelayanan BPKB-nya teman-teman di Polres ya seperti itulah. Jadi kita datang, kita ngambil nomor antrian, setelah itu berkas-berkas kita dimasukkan ke bagian pendaftaran, nanti kita akan diarahkan step by stepnya. Jelas Pak Polisi benar-benar membantu teman-teman, jadi Pak perlu takut harus memakai jasa calo. Polisi pun membantu, nanti kemana kita harus pergi, kemana kita harus melangkah, udah dikasih tahu sama Bapak Polisinya teman-teman. Ikutin aja step by stepnya di situ teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita langsung setelah di BPKB-nya selesai kita ke Samsat. Tadi untuk pembayarannya segini. Untuk roda 4 itu 375. Kalau roda 2 cuma 225 untuk biaya BPKB. Cuman tadi ada biaya pada pembayaran 150 itu untuk apa saya belum nggak inget tadi ada 150 juga. Jadi yang harus disiapkan fotokopi KTP, fotokopi STNK, fotokopi BPKB, terus kwitansi jangan lupa difotokopi semua rangkap 2. Oke teman-teman, jadi setelah kita dari Polres atau dari bagian BPKB untuk di Gunung Kidul kita harus pindah ke Samsat ya teman-teman. Nah di Samsat itu kita akan dicek lagi, ternyata dicek fisik lagi atau digesek lagi nomor rangka sama nomor mesinnya. Jadi kita langsung ke bagian cek fisik di situ, karena ini saya tidak sempat membuat videonya. Setelah cek fisik kita baru diarahkan untuk ke bagian pendaftaran lagi di pendaftaran cek fisik, pengecekan cek fisik atau penerimaan berkas. Setelah di situ dapat stempel, kita baru pindah masuk ke gedung utama ke pendaftaran. Nah, di sini di gedung pendaftaran ini nanti kita masukkan berkas kita di sini, nanti kita dapat nomor antrian untuk pembayaran pajak, biaya balik nama, TNKB serta STNK-nya. Nah, ini saya minta izin tadi untuk mengambil video sedikit untuk lokasi tempat tempat pembayarannya di Samsat Gunung Kidul. Ya, di sini setelah cek fisik di Samsat ya. Oke teman-teman, ternyata untuk di Samsat Gunung Kidul itu STNK serta plat nomornya langsung jadi teman-teman. Jadi biayanya yang dibayar pada hari itu harus dibayarkan semua dari biaya BPKB seperti tadi. Nah yang 150 pertama tadi itu biaya pendaftaran berkas masuk. Jadi setiap Polres itu beda-beda kayaknya ya. Soalnya aku tadi nanya bapaknya 150 itu apa, kata beliau itu biaya pendaftaran berkas masuk kendaraan roda 4 dan roda 2 berbeda. Untuk di Polres Gunung Kidul itu biaya pendaftaran dan administrasinya 150.000 ya Pak, biaya pendaftaran dan administrasi. Nah untuk di Samsatnya kita yang akan dibayarkan itu biaya balik nama yang paling atas sendiri itu 850.000 seperti yang saya jelaskan di awal ya, dari nilai jualnya kendaraan. Kemudian pajaknya punya paman saya ada di 1.338.000, terus jasara harja, terus biaya administrasi STNK sama plat nomor itu 300.000. Jadi habisnya di Samsat itu 2.631.800. Kemudian yang di Polres untuk biaya BPKB tadi 150,
sama 375. Nah, itu untuk pajak Kijang SGX tahun 2000 di Polres Gunung Kidul, teman-teman. Nah, ini saya langsung tinggal menunggu pengambilan plat nomor, teman-teman, juga langsung jadi. Ini lokasinya. Ini saya sudah minta izin untuk videonya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, demikian perjalanan saya untuk balik nama, proses balik nama, biaya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, komen bagi yang ingin ada yang ditanyakan, like, dan jika bermanfaat bisa di-share kepada yang lain, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di vlog berikutnya. Sukses selalu untuk semuanya. Assalamualaikum.